Saya ulangi salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya, taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencari sunnah-sunnah beliau yang kita tentu berharap bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema besar pengajian kita masih pada tema besar apa? Fikih interaksi sosial ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita membahas di beberapa pertemuan yang lalu tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan istri-istri beliau, di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka ia akan memikul tanggung jawab perempuan tersebut. Banyak laki-laki, semoga kita tidak bagi, hanya berpikir bagaimana cara memberi nafkah lahir pada istrinya, pangannya, kemudian pakaiannya, kemudian rumahnya. Ia berusaha untuk memenuhi. Ada yang terlupa dari tanggung jawab seorang suami, yaitu mendidik istri agar paham dengan agamanya, agar sang istri itu menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sang istri itu menjadi seorang yang beradab baik di hadapan suami ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang tersurat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, dalam ayat yang mulia sekali dan terkenal sekali, At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri sebagai seorang suami. Kemudian yang kedua, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Termasuk dari keluarga kita adalah istri. Dari apa kita menjaga mereka? Dari panasnya api neraka. Ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyuruh kita sebagai seorang suami untuk tidak peduli dengan istri. Kita harus mempedulikan istri kita. Dengan apa? Dengan mendidik mereka. Dengan mendidik mereka seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mengomentari ayat ini, alimuhum, ajari mereka, wa adibuhum, ajarkan adab kepada mereka. Baru kita bisa memenuhi hak-hak mereka. Dan dari sini Bapak dan Ibu sekalian, seharusnya suami itu punya bekal untuk mendidik istrinya. Ustadz, saya belum punya ilmu. Kalau seandainya belum punya ilmu, kalau ngaji, yo diajak istrinya.
diajak, ayo mak ngaji, ayo bu ngaji. Biar apa? Biar paham agama. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan dari orang tersebut, maka Allah akan fahamkan tentang urusan agama. Sebaliknya apa Pak? Kalau seandainya Allah tidak inginkan kebaikan dari seseorang, Allah akan membuat orang itu tidak paham agamanya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai seorang suami yang jumlah istrinya banyak atau sedikit Pak? Banyak Pak Angge. Kira-kira mengamalkan ayat tadi atau tidak? Pasti mengamalkan Pak Angge. Mengamalkan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Karena apa? Tidak ada ayat yang memerintahkan kepada suatu perkara melainkan Nabi itu orang yang pertama kali melakukannya. Terlebih lagi beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i, innallaha sa'ilun kulli ra'in amma istar'ahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menanyakan kepada setiap pemimpin terhadap apa yang dia pimpin. Ahfidha dzalika am dhayya, apakah dia menjaga yang dia pimpin ataukah dia menyia-nyiakannya? Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi, sampai Allah Subhanahu wa taala juga akan menanyakan seorang laki-laki terhadap keluarganya, apakah dia menjaga hak-hak keluarga, apakah dia mendidik keluarganya atau tidak, ataukah apakah ini ataukah itu. Allah akan menanyakan itu semua kepada kita. Jadi makna ini harus kita hadirkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Apa itu? Kita akan ditanya tentang istri kita, kita akan ditanya tentang anak-anak kita. Di hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala kullukum ra'in, ketahuilah bahwa saya semua kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing kalian itu akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Kalau penguasa akan ditanya tentang rakyatnya. Dipanggil menjadi seorang penguasa itu tidak ringan. Bayangkan kalau seandainya ada seorang memimpin 250 juta, berarti dia akan ditanya tentang 250 juta masyarakatnya. Hisabnya itu lama sekali itu Pak. Kelihatannya di dunia itu Masya Allah ganteng, gagah, memimpin berjuta-juta orang. Tapi kelak di akhirat, kalau seandainya tidak menunaikan hak atau kewajiban sebagai seorang pemimpin, akan menjadi kehinaan di akhirat kelak. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi, dan seorang itu menjadi pemimpin terhadap keluarganya, wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan ditanya tentang mereka yang dipimpin. Mari kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik istri-istri beliau. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik istri-istri beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ummu Salamah itu istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau adalah Ummul Mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Beliau mengatakan, istaiqadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lailatan fazi'an. Suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbangun di malam hari dalam keadaan terkejut. Yaqulu subhanallah, beliau mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Mada unzila minal khazaini wa mada unzila minal fitan. Betapa banyak perbendaharaan kebaikan yang diturunkan dan betapa banyak pula fitnah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, man yuqidu sawahibil hujurati likay yusallina. Siapa yang mau membangunkan istri-istriku agar mereka bisa sholat. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Karena apa? Besok banyak wanita
yang ketika di dunia ini berpakaian, dia akan telanjang ketika di akhirat, tidak akan memiliki pakaian. Intinya dari hadis ini, Nabi SAW di malam hari beliau berusaha untuk membangunkan istri-istri beliau, dan kita seyogyanya juga seperti itu Pak G. Ketika kita bangun di malam hari, kita colek istri Pak G. Mi udah witir belum? Mi udah tahajud belum? Kalau belum, dibangunkan, berusaha untuk membangunkan. Dan ini pesan Nabi SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang yang dia bangun di malam hari, kemudian sholat, kemudian dia membangunkan istrinya. Fa'in abad nadhaha fi wajhiha al-ma'a. Kalau seandainya istrinya kok dibangunkan nggak bangun-bangun Pak G, ya dipercikan air di wajahnya. Ini kan, ini laki-laki yang peduli dengan istrinya. Rahimallahu imra'atan. Sekarang kebalikannya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang perempuan. Qamat minal laili fasalat, dia bangun di malam hari kemudian sholat. Apakah sholat sendirian? Tidak. Kemudian dia apa? Wa aiqadat zaujaha, dia bangunkan suaminya. Fa in aba nadhahat fi wajhil ma'a. Kalau seandainya suaminya kok enggak bangun Pak nih, katus jenengan mungkin. Kemudian apa? Dipercikan air ke wajahnya. Jenengan kalau sudah tahu seperti ini, ketika dipercikan air di wajah, ya ampun, jengkel. Lagi enak-enak turu diganggu. Ayo Mas, tangi Mas. Ayo Bi, tangi Bi. Wayahe apa? Salat. Aja turu baik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu minal laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiban fi dzakirina wadz-dzakirat. Ketika seorang suami membangunkan keluarganya di malam hari, kemudian mereka berdua sholat, keduanya sholat, entah itu sholat berjamaah bisa, ataupun sholat sendiri-sendiri, kutiba fi dzakirina wadz-dzakirat, maka akan dituliskan bahwa suami dan istri tadi itu termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak sekalian, perhatikan ibadah istri jenengan. Nek wis sore ditanya, Bu, salat asar belum? Kalau seandainya belum, ya diberi kesempatan untuk sholat. Kalau seandainya masih megang pekerjaan, gantikan pekerjaannya sebentar. Kalau pagi, kalau seandainya istrinya kok nggak bangun-bangun, dibangunkan. Yang penting bagaimana kita memperhatikan agar terutama ibadah wajib, jangan sampai ibadah wajib itu terlewatkan oleh pasangan kita. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan istri beliau untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam keburukan. Karena di dunia ini tidak semua isinya baik, ada hal-hal yang buruk, dan kita pasti tidak ingin tertimpa hal buruk tersebut. Salah satu sebab untuk terhindar dari hal-hal buruk adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadai. Nabi itu suatu hari memegang kedua tanganku, kemudian menunjuk ke arah rembulan. Faqala, beliau mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, ista'idzi billahi min syarri hada. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan ini. Maksudnya keburukan di malam hari. Fa inna hadha huwal ghasiqu idza waqab. Karena inilah yang dinamakan dengan al-ghasiqu idza
waqab, seperti dalam surat apa? Al-Falaq Pak nggih, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Keburukan yang terjadi di malam hari. Karena ketika malam hari itu Pak, banyak terjadi keburukan, kejahatan, kriminalitas. Banyak mana terjadi di siang hari atau malam hari Pak? Malam. Sing maling, sing rampok, sing pembunuhan, banyak yang terjadi di malam hari. Gangguan makhluk halus dan sihir banyak terjadi di malam hari atau siang hari? Di malam hari. Fitnah dan kemaksiatan malam hari dan siang hari banyak mana Pak? Malam. Perzinahan banyak terjadi di malam hari. Klub malam banyak terjadi di malam hari. Jenenge klub malam Pak. Nggih nek siang ya klub siang Pak nggih. Banyak terjadi di malam hari. Penyakit pun banyak yang datang di malam hari. Tangi-tangi dene ora iso obah, jebule stroke. Banyak yang terjadi di malam hari. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan yang terjadi di mana? Di malam hari. Dan beliau SAW itu ternyata Pak sangat banyak sekali mengajarkan doa-doa meminta perlindungan. Jadi kalau perhatikan kebanyakan zikir Pak adalah doa meminta perlindungan dari keburukan jin ataupun syaitan. Doa keluar rumah, doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim. Gimana doanya Pak? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Agar terlindung dari syaitan ketika di jalan. Doa masuk rumah, bismillah agar syaitan tidak ikut masuk. Doa sebelum makan, bismillah agar syaitan tidak ikut makan. Bahkan doa ketika sebelum bersenggama, bismillah, ya kan? Agar syaitan tidak ikut memperhatikan ataupun nimbrung dalam proses pembuatan anak tersebut. Baik. Di antara hal yang perlu kita waspadai dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan. Dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari dari seorang sahabat yang bernama Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau bercerita ini Pak. Suatu hari saya bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin namli." Kesyirikan di tengah-tengah kalian itu lebih tersembunyi dari bekas-bekas telapak kaki semut. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, "Wahal syirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar?" Wahai Rasulullah, bukankah namanya kesyirikan itu hanya menjadikan ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la syirku akhfa min dabibin naml." Kesyirikan itu ternyata lebih samar dibandingkan jejak semut. Ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa katsiruhu. Maukah aku beritahu kepadamu terhadap sebuah doa, kalau seandainya engkau mengucapkan, engkau akan terhindar dari kesyirikan yang besar ataupun yang kecil. Yang besar ataupun yang kecil. Karena syirik itu ada dua Pak. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Qala, maka Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Abu Bakar, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lamu." Ini penting Pak. Semoga jenengan bisa hafal. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an usyrika bika wa ana a'lam, untuk menyekutukanmu sementara aku mengetahui, wa astaghfiruka, dan aku meminta ampun kepadamu, lima la a'lamu, terhadap perkara yang tidak aku ketahui.
Ini dosa syirik, kalau seandainya kita mati sampai membawa dosa syirik, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabi SAW juga mengajarkan kepada umatnya tentang meminta perlindungan dari 4 perkara yang kita sepantasnya tidak memilikinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal arba. Ya Allah, saya minta perlindungan darimu dari 4 perkara. Pertama, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ilmu yang tidak ada manfaatnya, Pak. Mesti sinau ni akeh-akeh, jebule ora kena dienggo. Kadang mboten Pak jenengan sinau kados niki? Banyak ternyata Pak nggih. Sinau kesel-kesel tapi ora manfaat. Ini kan. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Harap diajak khusyuk nggak bisa sama sekali. Dan ini musibah Pak ternyata. Diajak sholat, hati kita selalu kemana-mana. Nggak bisa fokus. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas, kurang terus. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengar oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, wa min du'ain la yustajabu lahu, dari doa yang tidak diijabahi. Ternyata banyak juga yang kita seharusnya meminta perlindungan dari perkara-perkara tersebut. Ini yang kedua Pak. Baik. Yang ketiga, Nabi SAW itu mengajarkan zikir-zikir yang bermanfaat kepada istri-istri beliau. Ya kan? Nabi SAW mengajarkan zikir-zikir yang bermanfaat kepada istri beliau. Berkaitan dengan zikir ini Pak, Nabi itu sudah mengajarkan banyak sekali tentang zikir. Jenengan tinggal cari zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW itu insya Allah dan pasti sudah paling baik. Jangan buat-buat zikir sendiri-sendiri. An Juwairiyah, dari Juwairiyah. Juwairiyah itu istrinya Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW itu suatu pagi pernah keluar dari sisi beliau. Artinya dari sisinya Juwairiyah. Ketika itu mungkin Nabi SAW sedang di rumahnya Juwairiyah, di pagi hari beliau keluar. Ketika ditinggal oleh Nabi SAW, Juwairiyah itu sedang berzikir. Ketika Nabi kembali di waktu duha, ternyata Juwairiyah masih berzikir. Betah banget lagi, Masya Allah. Ketika itu belum banyak hal-hal yang memalingkan orang dari agamanya. Kemudian Nabi mengatakan, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marrat. Saya sudah mengucapkan ada 4 kata sebanyak 3 kali. Seandainya ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan wahai istriku, dari pagi sampai duha ini pasti lebih berat apa yang aku ucapkan. Ini Pak, maka jenengan perhatikan zikir ini Pak. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Perhatikan Pak. Pertama, subhanallah bihamdi, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini 3 kali diucapkan ketika pagi hari, dan ini masuk dalam zikir pagi dan petang. Ini pahalanya banyak sekali. Banyak sekali. Lebih banyak dibandingkan apa yang diucapkan oleh Juwairiyah ini Pak nggih, dari waktu pagi pada subuh sampai waktu duha. Padahal cuma 3 kali mengucapkan itu. Dan memang kalau kita melihat dari zikir-zikir Nabi SAW itu, beliau menjanjikan banyak sekali keutamaan. Misalkan kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat
yang ringan diucapkan, berat di timbangan, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, apa? Subhanallah wa bihamdi. Gimana Pak? Kok? Ya, subhanallah azim. Dipanggil seperti itu. Bisa kok, kadang lupa. Masya Allah. Dan ini yang seharusnya kita perhatikan Pak. Kita itu tipenya tidak begitu semangat dalam beragama. Maka pas sekali kalau seandainya kita terapkan hadis Nabi yang ini Pak. Kita itu tipenya, saya ulangi Pak G, tipe kita itu tidak begitu semangat dalam beragama. Maka perhatikan hadis Nabi SAW ini. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu qala lama syaka ar-rajulu halahu. Ada seorang Arab Badui datang mengadu kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya. Sesungguhnya syariat Islam itu kok banyak sekali ya. Kok banyak sekali syariat Islam. Ada syarat ini, syarat itu, syarat sunat, salat sunnah banyak, puasa sunnah juga banyak. Ada hukum fikih ini, hukum fikih itu. Fa'akhbirni bi amrin atashabbathu bihi. Maka ajarkan kepadaku satu perkara yang bisa saya pegang itu. Maka Nabi mengatakan, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Apa? La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu itu basah. Basah kenapa? Mau BS? Bukan Pak G. Basah karena berzikir. Basah karena berzikir. Tidak ada istilahnya orang zikir kok nyesel. Tidak ada. Kalau orang ngobrol itu dia nyesel. Kenapa? Mungkin dia salah obrolannya. Mungkin obrolannya tersirat dalam hibah. Mungkin obrolannya itu ada kedustaan di situ. Mungkin obrolannya itu ada unsur-unsur dosa. Tapi kalau zikir tidak akan ada orang menyesal mengucapkan subhanallah. Tidak akan ada orang yang menyesal mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Tidak akan ada orang menyesal mengucapkan seperti itu. Perbanyak istighfar di jalan, perbanyak tasbih ketika hendak pergi bekerja. La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu untuk basah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keberapa sekarang? 4 Pak. 4 atau 5. Nabi SAW itu memerintahkan keluarganya untuk bersikap seimbang dalam beribadah, tidak memberatkan diri. Ada tipe orang yang kenceng banget beribadah itu sampai memberatkan dirinya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita, Rasulullah SAW masuk ke masjid, lalu ia melihat tali, Pak. Ternyata di masjid itu ada tali. Beliau bertanya, ini apa ini? Tali apa ini? Yang di masjid menjawab, tali milik Zainab. Zainab istrinya Nabi SAW. Ini tali milik Zainab. Ya untuk apa tali itu? Ketika sholat, kesel, cekelan tali, Pak. Bayangkan, saking semangat. Jenengan ada yang seperti ini, Pak. Orang nanti kesel sholatnya, Pak. Bosen. Nah, maka Nabi tidak memuji perbuatan tersebut. Nabi SAW tidak memuji perbuatan tersebut. Beliau mengatakan, khuluhu, itu tali tolong dilepaslah. Liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza kasala aw fatara falyaqud. Hendaklah salah seorang dari kalian sholat saat semangat. Kalau udah capek, udah lelah, maka sudah selesai. Jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Khawatirnya nanti kalau terus-menerus memaksakan diri karena berlebihan dalam beribadah akan menyebabkan kebosanan. Dan bosan dalam beribadah itu tidak bagus. Lebih baik sedikit tapi kontinu daripada banyak tapi jatuh dalam sifat membosankan.
Dan ini ajaran Nabi SAW. Baik. Cerita lain, ketika Nabi SAW diceritai oleh Aisyah radhiyallahu taala tentang seorang perempuan yang tidak tidur semalaman. Kenapa orang ini nggak tidur semalaman? Dia sholat malam. Justru Nabi itu mengingkari perbuatan tersebut. Beliau mengatakan, "Khudhu minal amali ma tutikun." Kalau mau beramal, beramallah yang kalian mampu, jangan berlebihan. Enggak bagus berlebihan. Fawallah la yas'amullahu hatta tas'amu. Demi Allah, Allah itu tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Mungkin kita belum sampai seperti ini, Pak. Kita justru harus disemangati, Pak, bukan dikendori, Pak. Ini berarti terlalu kenceng dikendori. Kalau kita masih kendor banget, kudu dikencengi. Nah, nanti kalau dibaca seperti ini, khawatir salah paham jenengan. Oh, aja merempeng-merempeng ling ibadah. Oh, ibadah merempeng urungan, ya Pak. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada istrinya beliau agar apa? Konsisten dalam beramal. Konsisten dalam beramal. Maksudnya seperti apa? Istiqomah. Walaupun itu sedikit. Ada tipe orang yang kalau misalkan pas sedekah itu pengen langsung banyak, 100.000 dari perai sebulan. Ada tipe sehari 2.000, tapi rutin sehari 2.000, besok 2.000, besok 2.000, besok 2.000. Kira-kira bagus mana, Pak? Nah, Pak, bagus mana kira-kira? Nah, tapi kalau 100.000 rutin per bulan, yang penting rutin ya Pak, yang penting rutin. Nah ini, Nabi SAW sampai mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang paling continue. Maksudnya apa? Yang dikerjakan terus menerus tidak putus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun apa Pak? Sedikit. Jangan harus paham hadis ini, Pak. Ada orang pas lagi semangat sholat malam 11 rakaat langsung atau 23 rakaat langsung. Terus prairong minggu. Lebih baik semalam ini witir 3 rakaat tapi continue dibandingkan langsung banyak langsung prai. Gimana? Nah, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar itu menceritakan, karena yang diajari hadis ini adalah Aisyah, Pak. Karena yang diajari hadis ini tadi ya, Pak, ahabul a'mali ilallahi wa in qalla, sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling terus-menerusnya walaupun sedikit. Aisyah itu, Pak, kalau sudah melakukan sebuah amalan, maka beliau terus-menerus menjaganya, nggak pernah putus mengamalkan hadis tadi, Pak. Maka jangan kalau sudah dengar hadis ini dan saya yang menyampaikan, usahakan kalau pas beramal itu jangan langsung banyak, tapi mending sedikit demi sedikit. Yang penting apa, Pak? Yang penting apa? Yang penting apa, Pak? Nah, itu. Jangan sampai ngantuk terus tidak paham. Baik. Berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menasehati para istrinya dan mendorong mereka untuk bersedekah. Tidak pelit. Tidak sebaliknya, ketika istri mau bersedekah, suami malah melarang. Aja iki duitnya leluru angel. Pak, eman-eman. Ya kan? Nabi SAW pernah bersabda kepada istri beliau Aisyah. Nah, ini karena pendidikan Nabi kepada istri beliau, maka hadisnya berputar pada istri-istri beliau. Ya Aisyah, wahai Aisyah, istatiri minan nari. Lindungilah dirimu dari api neraka. Maksudnya apa? Kalau seandainya ini api neraka, kita mengambil sesuatu untuk kita jadikan sebagai bahan
pelindung kita, sebagai tameng kita. Walau bisyikki tamrah, walaupun dengan separuh kurma. Maksudnya apa? Dengan kita bersedekah separuh kurma. Dan kita tahu bahwasanya ternyata dalam hadis ini sedekah itu bisa digunakan sebagai tameng dari api neraka. Fa innaha tasuddu minal ja'i' masaddahan minasyab'ani. Karena apa? Kurma itu bisa mengenyangkan orang yang lapar sebagaimana ia mengenyangkan orang yang kenyang. Aisyah disuruh seperti itu, Pak. Maka kalau jenengan baca sejarah tentang biografinya Aisyah radhiyallahu taala anha ini, Pak. Beliau itu orangnya sangat dermawan sekali. Sangat apa, Pak? Dermawan sekali. Nabi itu berhasil mendidik istrinya Aisyah untuk tidak pelit. Bahkan di zaman-zaman Khulafaur Rasyidin seperti zamannya Umar, Pak. Itu ketika pemerintah memberikan Ummahatul Mukminin, memberikan jatah bulanan kepada istrinya para nabi, Aisyah itu langsung dibagi-bagi itu, Pak, jatahnya sampai habis. Ya kan? Dibagi-bagi. Baik. Hadis lain. Ketika keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih seekor kambing, keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih seekor kambing. Nabi datang bertanya, "Ma baqiya minha?" Ini yang tersisa apa ya? Yang tersisa apa? Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, ma baqiya illa katifuha." Wahai Rasulullah, ini yang tersisa hanya bagian pundaknya. Bagian apa pun? Pundaknya. Yang lain sudah habis dimakan. Yang lain sudah habis dimakan atau habis dibagi-bagikan. Kalau konteks hadis ini, habis dibagi-bagikan kepada orang lain. Maka lihat ini, Pak. Nabi SAW langsung memperbaiki pemahamannya Aisyah ini, Pak. Dan kita seharusnya paham benar hadis ini, Pak. Kulluha qad baqiya illa katifuha. Justru sebaliknya, semuanya itu tersisa kecuali pundaknya. Dibalik, Pak. Kalau tadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan apa, Pak? Memang yang terlihat apa, Pak? Yang tersisa hanya pundaknya. Tapi Nabi SAW membalik. Semuanya masih tersisa, melainkan pundaknya. Artinya apa? Sesuatu yang diberikan dalam rangka bersedekah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang tersisa. Adapun yang kita makan, itulah yang habis. Gitu. Itu yang ingin diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi bohong mboten, Pak? Ngapusi mboten Nabi niki? Tidak, apalagi kepada istrinya. Berarti apa yang dikatakan Nabi itu benar. Jadikan ini sebagai prinsip hidup kita. Kalau kita bersedekah atau infak, jangan beranggapan ini hilang. Jangan. Bahkan inilah yang menjadi jatah kita. Tapi memang wa kanal insanu qatura, seperti dalam surat Al-Isra, manusia itu pelit, Pak. Manusia itu apa? Pelit. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-96, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq." Apa yang ada di sisi kalian itu akan habis, adapun apa yang didahulukan untuk di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan kekal. Yang keberapa? Kelima atau keenam. Kemudian berikutnya, Isa jam berapa ya? 5, 6, 3, 2 menit lagi, Pak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan keluarganya untuk bertakwa dan berakhlak mulia, Pak. Mengajarkan atau meminta keluarganya untuk bertakwa. Bu, bertakwa kepada Allah ya di rumah. Dan inilah yang diminta oleh Nabi SAW kepada istri beliau. Ya Aisyah, wahai Aisyah, alaiki bitaqwallah warifq. Engkau bertakwa kepada Allah dan bersikap lembutlah. Fa inna rifqa lam yakun fi syai'in illa zanahu wa lam yunza'u min syai'in qat illa syanahu. Karena sifat lembut, kalau ada
dalam diri seorang pasti akan menghiasinya. Kalau dicabut dari diri seorang pasti akan membuat orang itu buruk. Dan jenengan insya Allah semuanya suka dengan orang yang lembut, tidak suka dengan orang yang kasar. Nabi saja Pak, Nabi SAW itu dengan kesempurnaan fisik, kemuliaan nasab, kalau seandainya lisannya kotor, lisannya kasar, gak disukai sama orang. Walaupun tafaddan khalidan qalbi lan faddu min haulik lan faddu min haulika. Seandainya engkau wahai Muhammad kok lisannya kotor, hatinya keras, maka mereka para sahabat itu akan pergi dari sisimu. Apalagi kalau kita lisannya nggak bisa dijaga, kotor, suka mencela, kalau berbicara kasar, kita akan dijauhi oleh orang dan kita akan buruk. Makanya kita harus menjaga sikap kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita akan berhenti di sisi ini. Insyaallah kita akan lanjutkan masih membahas bagaimana Nabi SAW memberikan keluarganya untuk bertakwa dan berakhlak mulia, karena ada kisah yang menarik yang perlu kita cermati di poin ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Monggo Bapak dan Ibu kalau seandainya ada pertanyaan. Bismillah, izin bertanya, apakah Nabi pernah marah di dalam mendidik istrinya atau mungkin di dalam hal lain di dalam rumah atau keluarganya? Baik. Apakah Nabi SAW pernah marah dalam mendidik? Jawabannya pernah. Bahkan Nabi SAW pernah mau menceraikan istri-istri beliau karena mendidik, tapi tidak jadi. Pernah Nabi SAW gara-gara Aisyah, Hafsah, La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah. Baik. Saya ulangi Pak G. Nabi SAW itu pernah memberikan pilihan mau tetap bersama saya atau mau diceraikan kepada istri-istri beliau. Alasannya apa? Karena minta tambahan uang belanja Pak. Minta tambahan uang belanja. Niki tegas bukan Pak seperti ini? Tegas. Kamu mau sama saya atau kalau mau sama saya ya seperti ini, ya kan? Kalau mau perhiasan dunia, silahkan pilih yang lainnya.
Ini disebutkan kalau tidak salah dalam surat Al-Ahzab. Dan juga kasus lain. Ini menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini cerita Aisyah. Aisyah itu pernah membicarakan salah seorang madunya, Pak. Salah seorang madunya yang bernama Sofiyah. Sofiyah kan madunya Aisyah, Pak nggih. Dia membicarakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Sofiyah itu wonge pendek. Pendek. Hasbuki min Sofiyah. Sofiyah itu enggak tinggi orangnya, pendek. Memberi sifat yang buruk. Nabi SAW langsung menegur kepada Aisyah ini. Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan. Wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan sebuah kalimat. Lau muzijat fil bahri lamazajathu. Kalau seandainya dicampurkan dengan air laut itu akan berubah. Ini pendidikannya tegas tidak, Pak? Tegas. Tapi Nabi SAW tidak pernah memukul istri. Yang pernah kita jelaskan Pak di pertemuan yang lalu, Nabi SAW tidak pernah memukul istri, walaupun memukul istri itu diperbolehkan dalam syar'i. Kapan? Ketika sudah keterlaluan. Wallahu ta'ala. Tapi pukulannya tidak pukulan yang seperti di film-film Pak, ceprot di muka. Tidak seperti itu. Itu salah sekali. Nah, ditapok lah, bukan di muka. Itu sangat bertentangan dengan syar'i. Musuh saja tidak boleh memukul di muka, apalagi istri. Gitu, nggih. Wallahu a'lam. Monggo Pak, kalau ada yang lain. Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang Pak. Masih di pembahasan ini, mungkin ada beberapa pembahasan lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.